pagi Bapak Ibu Saudara semua. Lagi bersyukur karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kita mengadakan ibadah online. Walaupun masih di rumah saja, saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan turun di kita semua. Saya undang untuk kita menyanyikan sebuah lagu saat indah.
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua berdoa mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus yang masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Walaupun ibadah kami ini Tuhan kami laksanakan secara online, tapi kami percaya Tuhan ada hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan di tempat ini. Bahkan anak-anak Tuhan di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka pun saat mereka mengadakan ibadah kepada Engkau, Engkau hadir bagi mereka semuanya. Engkau hadir bagi kami semua Tuhan. Kami mau menikmati Engkau yang besar, Engkau yang berkuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih kuasa-Mu, haleluya, biar ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami nikmati Engkau Tuhan, di mana Tuhan kami mau beribadah kepada Engkau, dan kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan hingga tamatnya Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami semuanya ya Tuhan. Engkau memberikan kesukaan bagi kami, sehingga kami dengan sukacita, dengan leluasa memuji dan menyembah Engkau. Urapan Tuhan bagi kami, haleluya, urapan Roh Kudus nyata bagi kami semuanya ya Bapa. Pakai hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan Tuhan, baik yang akan memimpin kami dalam memuji dan menyembah Engkau, yang mengiringi kami dengan musik, sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai mereka dengan heran untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersuka-suka di dalam Engkau, kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam ibadah kami saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mohon biarlah Tuhan Engkau menikmati juga puji-pujian dan penyembahan kami, karena Engkaulah Tuhan kami yang bertahta di atas puji-pujian kami umat-umat-Mu. Ampuni Tuhan akan dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, walaupun kita di rumah masing-masing, kita tetap memuji Tuhan agar Tuhan senang, dan kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, karena Roh Kudus selalu hadir di kehidupan kita. Amin saudara. Kita angkat pujian ini dengan sukacita karena Tuhan senang melihat anaknya dengan penuh sukacita. Kita akan biar Roh Kudus tercurah. Urapannya yang ajaib, memulihkan
memuliakan nama Tuhan yang sungguh besar dan hebat. Tiba saat kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita menyiapkan hati kita agar lebih bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, Rohmu yang hidup. Mengalir dalam
Bersyukur kami kepadamu Tuhan Yesus kalau kami punya kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau selalu memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati sesuai dengan pujian ini. Kami buka hati di hadapan Engkau Tuhan, supaya saat Engkau berfirman lewat hamba-Mu, Engkau berbicara kepada kami semuanya. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Maksud dan tujuan Tuhan biar sampai kepada kami semuanya lewat firman Tuhan. Sehingga Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami semuanya ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami diberkati, kami dipulihkan, kami dibaharui, kami dikuduskan lewat kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu dengan iman, dengan ucapan syukur ini kepada Engkau. Dan kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, sertai Tuhan. Haleluya, Engkau berkata-kata lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang diperkatakan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga haleluya Yesus, maksud dan tujuan Tuhan sampai kepada kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bukakan rahasia firman bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita ada lagi dalam ibadah kita kali ini, dan kita akan melihat firman Tuhan pada kesempatan kali ini, hidup dengan pola baru. Kita percaya ada satu rencana, ada satu maksud Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar hidup dengan pola baru. Kita memulainya dari Yohanes 8 ayat 7 mulai sampai dengan ayat ke-11. Begini dikatakan firman Tuhan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah Bapak Ibu sekalian, perempuan itu diperhadapkan kepada Yesus dengan tuduhan sudah melakukan dosa perzinahan. Dia tertangkap basah menurut orang banyak itu. Nah saudara-saudara, dosa perzinahan adalah dosa di mana orang tidak setia. Tidak setia, baik kepada pasangannya maupun kepada Tuhan. Nah Yesus berkata kepada orang banyak itu, jika ada di antaramu yang tidak berdosa. Artinya di antara orang banyak yang ada saat itu, Yesus berkata, kalau ada di antara kamu yang tidak berbuat dosa, dalam konteks berzina ini, artinya orang yang tidak pernah tidak setia. Yesus berkata kepada orang banyak, kalau ada di antaramu orang yang tidak pernah tidak setia, baik kepada pasangannya
maupun kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dikenal perzinahan itu adalah tidak setia kepada pasangannya. Sementara penyembahan berhala, menduakan Tuhan adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita membaca Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-14, dikatakan begini, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Tuhan sedang mengadili bangsa Yahudi tentang kesetiaan ini. Pada ayat 14 ini kita membaca Tuhan berkata, engkau tidak setia kepada istri masa mudamu, orang seperjanjianmu. Tetapi bukan itu saja. Kalau kita membaca ayat 10 dan seterusnya, kita mendapati di situ hal pertama di mana bangsa ini tidak setia. Hal pertama di mana bangsa Israel, bangsa Yehuda tidak setia adalah ketika mereka menduakan Tuhan. Artinya saudara sekalian, dosa perzinahan tidak setia kepada Tuhan dan kepada pasangannya sendiri, itu menjadi perkara, menjadi hal yang tidak menyukakan Tuhan. Kita coba lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5, bagaimana hubungan suami istri dan hubungan Tuhan dengan kita, anak-anak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kita melihat di situ ada hubungan antara Kristus dan jemaat. Artinya antara Yesus dan kita orang-orang percaya. Suratan Efesus itu ayat yang ke-29 menjelaskan Kristus dengan jemaat itu, dan ayat yang ke-30 adalah seperti kepala dan tubuh. Artinya saudara-saudara, tidak mungkin kita ini terpisah dari Tuhan. Sebab kalau kita terpisah dari Tuhan, maka kita adalah tubuh yang berjalan tanpa kepala. Kalau kita tidak lagi sepakat dengan Tuhan, tidak menjadi satu dengan Tuhan, maka kita bukanlah tubuh yang berkepala. Kita adalah tubuh yang jalan tanpa kepala. Hubungan antara Tuhan dengan kita adalah seperti kepala dan tubuh, tidak bisa dipisahkan. Lalu Efesus itu juga menjelaskan tentang hubungan suami dan istri. Itu juga digambarkan seperti kepala dan tubuh, dan mereka adalah satu daging. Artinya saudara-saudara sekalian, tidak ada satu kemungkinan untuk terpisahkan. Itu sebabnya Tuhan tidak menyukai, Tuhan sedang mengadili bangsa Israel soal kesetiaan tadi. Karena bagi Tuhan, hubungan Tuhan dengan umatnya itu adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, hubungan yang tidak bisa dipermainkan. Begitu juga hubungan suami dan istri adalah kepala dan tubuh, satu daging yang tidak boleh dipermainkan. Tetapi saudara-saudara, kita melihat kenyataannya.
Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan begini. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita lihat mulai ayat 10 sampai 18, di situ dijelaskan seperti apa manusia itu terhadap Tuhan. Bisa disimpulkan dari ayat-ayat itu, jemaat, orang-orang yang harusnya berhubungan pasti dengan Tuhan, ternyata mereka sudah ada di dalam kehidupan yang tidak setia kepada Tuhan. Hidup yang tidak dipertahankan di dalam Tuhan, hidup yang tidak terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan semua orang sudah berdosa. Dosa apa yang paling utama? Dosa apa yang dibicarakan adalah soal ketidaksetiaan. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengadili dan marah kepada bangsa Israel, karena mereka sudah menduakan Tuhan dan tidak setia kepada istri dari masa muda mereka. Kita datangi sekarang Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, saudara-saudara, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 ini menjelaskan ada dua tuan antara Tuhan dan Mammon. Mammon itu diartikan uang, kekayaan, dan dunia ini. Dan dijelaskan oleh Yesus di dalam ayat itu, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mammon, yang diartikan uang, kekayaan, atau dunia tadi. Kenapa tidak bisa mendua? Karena akan mementingkan yang lebih dikasihi. Kalau orang mendua, maka dia akan memilih mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih menyukakan, itulah yang akan lebih diperhatikan. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu tidak mungkin punya dua tuan. Kamu akan menyepelekan yang satu dan mengasihi yang lain. Alangkah celakanya kalau yang dikasihi itu adalah Mammon, uang, kekayaan, atau dunia ini. Dia tidak hanya melukai Tuhan, tapi dia sudah menjadi orang-orang yang terikat kepada dunia ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat sekarang Kejadian 13 ayat yang ke-10. Kita melihat di situ bagaimana Lot memilih Sodom dan Gomora. Ayat yang ke-10 dikatakan begini, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Pilihan Lot terhadap Sodom dan Gomora adalah karena dia punya fokus kepada kesuksesan di masa yang akan datang.
Dia melihat Sodom dan Gomora itu penuh dengan air. Dia melihat tanah Sodom dan Gomora itu subur. Dia melihat itu semua seperti taman Tuhan. Istilahnya saudara sekalian, dia mencoba membuat sepertinya ini benar, ada disangkut-sangkutkan dengan Tuhan. Padahal yang menjadi fokus dari Lot adalah masa depan yang sukses tadi. Ketika dia memilih Sodom dan Gomora, dia tidak memperhatikan, dia tidak terlalu tertarik untuk menganalisa apakah Sodom dan Gomora ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu pada akhirnya Sodom dan Gomora itu dimusnahkan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang di Sodom dan Gomora itu adalah jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tetapi karena fokus tadi, saudara, karena arah hidupnya, karena tujuan hidupnya adalah kesuksesan, maka dia menjadi menyisihkan perkara Tuhan. Dia menyisihkan hidup yang bertuhan seperti apa yang selama ini diajarkan oleh Abraham pamannya. Dia menyisihkan itu, dia mengangkat mata dan melihat Sodom dan Gomora. Dia tidak pernah mau tahu, dia tutup mata dengan kondisi Sodom dan Gomora. Yang penting, Sodom dan Gomora memberikan jaminan ke depan yang lebih baik. Itu sebabnya banyak orang yang menduakan Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya adalah kepada kesuksesan. Apapun juga caranya, bagaimanapun caranya, saya harus dapat meraihnya, saya harus menjadi ini, saya harus menjadi ini. Apapun dan bagaimanapun caranya, sekalipun harus memilih Sodom dan Gomora. Yang kedua, kita lihat bagaimana orang lebih memilih mengalahkan Tuhan. Markus 10 ayat yang ke-22. Markus 10 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih hati sebab banyak hartanya. Orang muda yang kaya ini ingin menduakan Tuhan. Dia berkata kepada Yesus, guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya dapat kerajaan Allah? Dan Yesus mengajarkannya, memberitahu, ikuti aturan-aturan, ikuti firman Tuhan. Dan setelah itu dia berkata, semua sudah saya kerjakan, apalagi yang kurang? Dan Yesus sampai kepada soal siapa yang dipilih, siapa yang didahulukan. Yesus berkata kepadanya, pergilah, jual seluruh yang harta bendamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang kembali kemari, ikutlah aku. Artinya orang muda yang kaya ini diminta oleh Tuhan Yesus, mari pilih sekarang, kamu mau mengikut saya sepenuhnya atau hidup dengan harta bendamu. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini orang muda yang kaya ini mencoba menduakan. Bolehlah dekat dengan Tuhan, tapi dia tetap mempertahankan kenyamanan hidup dengan bersandar kepada harta bendanya. Itu tidak mungkin dikerjakan. Orang tidak bisa setia kepada Tuhan kalau dia punya Tuhan yang lain. Dan Yesus meminta orang muda yang kaya ini, mari kalau engkau mau, pilihlah sekarang. Dan orang muda yang kaya ini kecewa dan sedih. Kenapa dia kecewa dan sedih? Karena dia tidak bisa menduakan Tuhan. Dia sangat ingin mempertahankan pola hidupnya yang lama itu, pola hidup bersama dengan harta kekayaannya. Dia berusaha mempertahankan kenyamanan hidup sehingga dia berani berkata, dia pergi dari Tuhan dengan kecewa dan sedih. Jadi kita lihat di situ bagaimana orang bisa meninggalkan Tuhan.
orang-orang bisa menduakan Tuhan. Jangan pernah kita berkata, saya cukup kuat untuk tetap setia kepada Tuhan. Tapi kita mau berjuang mempertahankannya. Sebab apa? Semua orang ingin sukses. Semua orang ingin selalu hidup dalam kenyamanan. Hati-hati, kesuksesan dan kenyamanan yang kalau kita selalu berfokus kepada hal itu, kita akan terjebak dalam satu situasi rela menduakan Tuhan. Kita kembali kepada Yohanes 8 tadi. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan oleh Yesus. Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, ketika tidak ada orang yang menghukum, karena semua orang yang ada di situ mulai dari yang tua sampai yang muda, mereka sadar bahwa mereka pernah tidak setia. Mereka sadar bahwa mereka pernah menduakan Tuhan, sehingga mereka tidak berani mengambil batu dan yang pertama-tama memulai melempari perempuan itu. Setelah semua pergi, maka Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Tetapi satu hal yang Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Artinya saudara, Yesus menawarkan pembaharuan. Yesus ingin perempuan itu berhenti dengan hidup lamanya. Yesus ingin hidup perempuan itu adalah hidup dengan satu yang baru, hidup dengan keadaan yang baru, hidup dengan suasana baru, hidup dengan pemahaman yang baru, hidup dengan model dan pola yang baru. Bagaimana hidup yang ditawarkan Yesus itu? Kalau kita kembali kepada orang muda yang kaya itu, Markus 10 ayat 21 mengatakan pada kalimat akhirnya, Yesus berkata, setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku. Artinya Yesus menawarkan satu hidup baru, hidup bersama-sama dengan Yesus. Tidak lagi mengandalkan yang lain, hidup bersama dengan Yesus. Itu yang ditawarkan Yesus, pembaruan hidup, supaya saudara dan saya hidup hanya dengan Yesus saja, tidak dengan yang lain, hanya dengan Yesus saja. Yang kedua, Yesus tawarkan di dalam Lukas 9 ayat yang ke-58, dikatakan begini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dari ayat itu kita lihat bahwa Yesus menghendaki saudara dan saya hidup dengan apa yang tidak perlu kita lihat secara bukti nyata. Dia berkata, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Artinya ketika saudara dan saya memilih untuk hidup bersama dengan Yesus, saudara harus belajar untuk hidup tidak dengan materi, tapi dengan kebersamaan di dalam Yesus. Tidak selalu yang tidak ada itu berarti tidak ada. Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yesus ingin mengajak orang yang mengikut dia untuk hanya fokus kepada Yesus, tidak bersandar kepada hal-hal yang tidak terlihat. Barangkali kita perlu mengingat ayat ini, saudara. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, di situ dikatakan begini, saudara, ya. Ayat yang sangat-sangat berkesan bagi kita semua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Artinya saudara-saudara, sekalipun kita berjalan tidak dengan yang kita lihat, tetapi semua disediakan Tuhan bagi kita. Pembaharuan hidup Tuhan inginkan terjadi pada kita. Sekali lagi saudara-saudara, firman itu berkata, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan. Itu adalah hal-hal yang tidak terlihat. Seperti Yesus berkata, saya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, tetapi semua ada di dalam Yesus. Kita belajar, kita diajak untuk hidup dengan perkara-perkara yang tidak terlihat. 2 Korintus 4 ayat 18. Orang-orang Korintus berkata, kami berjalan bukan dengan hal-hal yang kelihatan, tapi kami lebih memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, sebab yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Artinya saudara-saudara, Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah, jangan lagi berbuat dosa. Dia ingin mengingatkan perempuan itu, hiduplah dengan pola baru. Dan kepada saudara dan saya juga yang memperhatikan firman Tuhan hari ini, saudara, mungkin kita pernah tidak setia kepada Tuhan karena kita mengejar kesuksesan. Saudara, mungkin kita tidak setia kepada Tuhan. Kita pernah menduakan Tuhan karena kita ingin kenyamanan. Kita mendahulukan keadaan yang ada. Kita mendahulukan hidup dengan harta benda. Kesenangan kita, kita singkirkan Tuhan. Kita nomor duakan Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata, saya tidak menghukum kamu, tapi jangan lagi tidak setia kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara berkata, kami perlu keberhasilan. Betul, saudara perlu keberhasilan, saudara perlu kesuksesan, saudara perlu harta benda. Betul itu. Tetapi jangan duakan Tuhanmu. Sebab Korintus tadi berkata, apa yang engkau tidak lihat, apa yang tidak engkau dengar, apa yang tidak timbul dalam hatimu, itu disediakan Tuhan bagi engkau. Artinya apa yang kita bilang, saya harus mencapai ini, saya harus hidup dengan begini, semuanya disediakan Tuhan. Engkau mungkin tidak pernah cerita kepada Tuhan, saya ingin ini, saya ingin ini. Tetapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, yang tidak engkau lihat itu sudah aku sediakan. Yang tidak engkau dengar itu aku sediakan. Yang tidak timbul dalam hatimu aku sediakan. Apalagi yang menjadi kebutuhan engkau sehari-hari. Yesus berkata, kembalilah dan ikutlah aku, hiduplah bersamaku, jalanilah pola hidup baru. Kalau kita sedang ramai dengan istilah new normal, sekarang kita belajar hidup dengan pola baru. Hidup hanya bersama Yesus. Hidup hanya dengan hal-hal yang tidak perlu kita lihat, tapi kita yakin semua disediakan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Kita nyanyi itu nyanyian, kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Ku hidup bagimu.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi mataku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita nyanyi sekali dari depan. Yesus Kau, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku penuh anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan Allah dan Juru Selamat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan kali ini. Tuhan, bicaralah kepada mereka, untuk mereka berani mulai bertindak hidup baru, hidup dengan pola baru hari-hari ini. Tinggalkan ketidaksetiaan, tinggalkan sikap yang selalu mendua terhadap Tuhan, tinggalkan sikap yang mencari-cari perkara dengan Tuhan, tapi benar-benar bertujuan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu, apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak timbul di dalam hati kami, semua sudah Tuhan sediakan bagi kami. Itu sebabnya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari berkatilah mereka semua. Nyatakan diri-Mu kepada setiap jiwa yang memperhatikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh berkata, kami mau hidup baru, kami mau hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Mereka mau belajar hidup dengan setia kepada Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu itu ya Tuhan. Kalaupun mereka ada yang sedang hidup dalam kehidupan yang membingungkan hari-hari ini, dalam hidup yang menggelisahkan hari-hari ini, turunkanlah
yang berkuasa atas mereka Tuhan. Tumpangkan atas mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jiwa-jiwa yang susah hati mendapat penghiburan, ada jiwa-jiwa yang terbelenggu mendapat kelepasan kali ini, ada jiwa-jiwa yang terlumpuh dilumpuhkan, sekarang dibangkitkan sekali lagi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka boleh melihat pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima bersama pada kali hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan percaya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Sarah yang akan berulang tahun beberapa hari ke depan pada tanggal 10 Juni. Berkati ibu ini dengan kehidupannya, dengan hari-harinya bersama keluarganya ya Tuhan. Berkati pencaharian dan pekerjaannya, berkati hidupnya selalu Tuhan. Kami mendoakan Priska yang akan berulang tahun pada tanggal 13 Juni. Berkati anak muda ini dengan masa depan yang baik, pekerjaannya Tuhan berkati. Bahkan Engkau memberkati keluarganya, orang tua dan saudara-saudaranya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan anak-anak Tuhan seluruhnya. Mari berikan kemenangan kepada mereka. Pekerjaan dan pencaharian mereka Engkau berkati. Dan ajari mereka hanya hidup dengan Engkau saja Tuhan. Sebab Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya. Bahkan yang tidak pernah kami lihat, tidak kami pikirkan, dan tidak ada dalam hati kami, Engkau sudah sediakan bagi kami semua. Itu sebabnya kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Ajari mereka mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Berkati terus pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan segala anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau membangkitkan anak-anak-Mu untuk terus setia dan sungguh-sungguh dengan Engkau. Dan kami doakan Tuhan Yesus untuk kedepannya Tuhan, tolonglah supaya kami boleh bersama-sama dalam ibadah dengan sukacita dengan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami di pusat, Pak Presiden Joko Widodo dengan seluruh perangkatnya. Engkau sertai, beri hikmat terlebih menghadapi kondisi saat ini ya Tuhan. Bersyukur kami untuk pertolongan Tuhan, untuk hikmat yang Engkau berikan kepadanya, sehingga kami boleh ada di masa-masa Tuhan Yesus transisi dengan pola hidup baru, new normal itu, untuk menghadapi masa depan kami yang diberkati Tuhan. Engkau menolong pemimpin kami di daerah ini, Pak Bupati kami, Pak Camat dan seterusnya. Engkau menolong mereka, memberi hikmat. Mereka juga boleh menjadi Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Allah di dalam surga. Mengucap syukur untuk kesempatan kali ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu menyerahkan kehidupan kami, dan Engkau memberkati semua dengan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Ampuni kami semua dari dosa dan salah kami ya Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, tadahkanlah tangan-Mu, terimalah berkat, kemurahan dan anugerah yang limpah. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus adalah menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu.
ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.